Hai, selamat datang kembali di channel Zir House. Di video kita kali ini kita berada di perumahan Medan Resort City, tepatnya di Jalan Karya Jaya, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Nah, perumahan Medan Resort City ini merupakan salah satu perumahan dengan konsep nuansa Eropa Belanda yang sangat ikonik di Kota Medan ya. Tapi terlebih dahulu kami mohon maaf sebelumnya karena di video kali ini kami mengalami kendala di bidang audio sehingga nanti teman-teman akan mendengarkan banyak noise. Tapi kami tetap berusaha bagaimana membuat video ini tetap menarik ya. Nah, di perumahan Medan Resort City ini memiliki 10 keunggulan di perumahan ini. Nah, apa saja 10 keunggulan di perumahan ini? Saksikan terus video Zir House di episode kali ini Medan Resort City. Nah, bisa teman-teman lihat juga lingkungan ataupun daerah sekitar di perumahan kosong ini. Rong jalan yang ada di sini sekitar 7-8 meter. Selain itu, di perumahan ini juga dia tidak ada kabel-kabel PLN yang terlihat ya. Jadi bisa dipastikan di perumahan RT ini sistem listriknya sudah underground. Jadi semua listrik itu sudah dipasang di bawah tanah. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di rumah contoh hostel yang ada di Medan Resort City ya. Nah, bisa teman-teman lihat rumah ini memiliki lebar itu adalah 5 dan ke belakangnya itu adalah 15 meter serta luas bangunannya 92 meter persegi. Nah, rumah ini memiliki 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi serta 1 living room dan carport ya. Nah, di perumahan ini juga dia memiliki ada 3 penton warna ya. Jadi yang pertama dia itu menggunakan penton warna hitam dari bentuk atapnya dan kemudian dia mengkombinasikan warna putih untuk memberikan kesan klasik dan untuk memberikan nuansa kolonial Eropa Belandanya dia menggunakan warna dari batu expose yang terbuat dari bahan pomi tadi. Dan bagian bawahnya dia menggunakan sedikit warna seperti warna peach untuk memberikan kesan kalem dan hangat di perumahan ini. Oke, kita dari atasnya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, rumah ini memiliki bentuk atap plana ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu atap plana itu apa, atap plana itu adalah atap yang berbentuk segitiga, merupakan salah satu jenis atap yang paling cocok di iklim tropis, terutama di negara kita ya. Nah, di perumahan tipe hostel ini dia memiliki atap yang terbuat dari genteng berbahan metal, tapi ada salah satu yang unik ya. Nah, kalau bisa teman-teman lihat di bagian sudut-sudutnya itu dibuat nok samping ya. Jadi untuk mengurangi terjadinya tampiasan supaya masuk ke dalam rumah harus dibuat nok samping seperti itu. Selain itu pun nok samping ini memberikan tampilan rumah itu lebih terlihat klasik. Karena kenapa? Karena atap yang digunakan di perumahan ini dia berwarna hitam ya. Dia berwarna hitam, dia turun ke bawah. Di bagian bawahnya itu si sopi-sopinya itu dimajukan sedikit ke depan ya. Dia dimajukan ke depan dan dia diberi permainan dari jersey plank ya. Oke, kemudian ke bawahnya lagi. Di bagian bawahnya lagi itu ada permainan material terbuat dari pomi ya. Nah, pomi itu adalah satu jenis material yang dia memiliki ketebalan yang tipis tapi bentuk dan teksturnya mirip seperti batu asli ya. Jadi kami waktu datang ke perumahan ini juga kami sempat terkecoh, kami pikir ini adalah batu bata expose, tapi ternyata ini adalah pomi. Selain itu tadi teman-teman lihat di projectnya, perumahan ini terbuat dari bata merah ya. Nah, bata merah itu memiliki banyak keunggulan
Yang pertama, dia lebih kuat dan dia bisa menyerap panas lebih baik. Oke, kita turun ke bawah. Nah, selain itu untuk memberikan kesan yang klasik dan modern, di bagian kiri dan kanannya itu dibikin permainan lampu ya. Nah, lampu yang dipilih adalah lampu jenis vintage ataupun jenis klasik. Oke, di bagian balkon itu dibuat warna putih supaya tujuannya menjadi focal point pada rumah ini. Kemudian ke bagian bawahnya, yang namanya juga rumah ini mengusung konsep klasik, dia ada permainan profilan-profilan di bagian dadaannya. Oke. Kemudian turun ke bawah. Oke, di bagian bawahnya ini ada pilar ya. Nah, ini adalah salah satu ciri dari rumah klasik modern. Dia memiliki dua pilar. Nah, pilar ini merupakan lambang dari kemewahan suatu rumah dan juga lambang kekuatan rumah ya. Jadi bisa dipastikan kalau teman-teman beli rumah di sini, kalau ada pilar seperti ini, berarti bisa dipastikan orang yang ada tinggal di sini dia memiliki kekuatan dan juga kemewahan. Oke. Nah, di bagian sini ini terbuat dari material conwood ya. Oke, material conwood ini terbuat dari papan fiber semen yang dia bentuknya dan looknya itu menyerupai seperti kayu yang dibuat berbentuk sirip-sirip seperti ini. Nah, sehingga dia memberikan ada kesan garis-garis horizontal yang membuat rumah ini seolah-olah dia lebih lebar ya. Nah, karena rumah ini memiliki lebar 5, di bagian 2,5 meter itu diperuntukkan untuk taman ya. Jadi bisa teman-teman lihat di perumahan ini dia menggunakan model taman dengan rumput Jepang ya. Jepang. Oke. Dan ada satu tanaman bromelia. Nah, tanaman bromelia ini adalah focal point dari taman yang ada di rumah ini. Selain itu diberikan batu-batuan, batu-batu kali untuk menambah kesan natural di bagian taman ini. Tak lupa di taman ini juga diberikan satu spot lampu ya. Jadi bisa teman-teman bayangkan pada saat malam hari lampu ini akan menerangi taman ini sehingga membuat nuansa di perumahan ini atau di rumah ini lebih alami dan natural. Oke. Kemudian di 2,5 meternya lagi ini diperuntukkan untuk carport ya. Jadi lebih baiknya lagi nanti teman-teman tambahkan satu kanopi di sini untuk menaungi kendaraan untuk teman-teman. Tapi ada kabarnya lagi bahwa di perumahan ini ada promo free kanopi di sini. Kita ke daerah sedikit, ke daerah carportnya. Jadi bisa teman-teman lihat ya, carportnya ini dibuat pun dengan tidak sembarangan ya. Nah, bisa teman-teman lihat carportnya ini dipilih keramik ukuran 30 x 30 dengan dibuat motif susun batu bata ya. Oke, jadi motifnya itu nggak lurus-lurus saja. Dengan menggunakan motif batu bata dan warna hitam seperti ini, membuat tampilan carport ini lebih menarik. Dan setelah itu, di carport ini di bagiannya dia dipisahkan oleh kanstin, ya. Jadi dia dibuat kanstin dan juga ini adalah material dari paving block warna merah. Oke, jadi seperti terlihat ada perbedaan nuansa ya pada saat masuk ke daerah carportnya. Oke, tak lupa di bagian luar itu juga diberikan satu keran air ya. Keran air luar ini bisa digunakan untuk bisa nyiram-nyiram taman dan juga bisa untuk cuci mobil dan motor teman-teman yang ada di sini. Material jendela yang digunakan di perumahan ini adalah terbuat dari bahan aluminium ya. Oke, aluminiumnya dipilih warna putih. Selain itu, yang membuat tampilannya lebih klasik lagi, di bagian jendela ini dibikin profilan ya. Oke, dia profilan dan dia warna putih sehingga jendela ini terlihat lebih besar dan mewah. Dan model jendela yang dipilih adalah model jendela klasik yang diberikan permainan garis-garis secara horizontal seperti ini. Jadi tampilan klasiknya sangat dapat ya. Setelah dari carport, kita masuk ke daerah terasnya ya.
Jadi bisa teman-teman lihat rumah ini sangat detail ya. Nah, pada saat masuk ke daerah carport ke teras, di sini ada kenaikan 2 step ya, 2 step untuk ke teras utama. Oke, tapi ada detail yang menarik di bagian sini. Nah, ini dia diteruskan ya. Oke, jadi di sini diberikan homogeneous style ukuran 60x60, diteruskan ke bagian bawahnya ini. Jadi bisa dikategorikan developer di sini tidak pelit, dia buat granitnya itu sampai ke bagian bawahnya ini ya, sehingga tampilannya lebih baik ya. Itu masuk ke teras rumahnya, kita naik ke 1 step lagi ke tangga. Nah, di perumahan ini sendiri dia sudah mendapatkan smart door lock. Nah, smart door lock ini dia bisa menggunakan kartu, fingerprint, dan juga kunci keamanan ya. Oke, selain itu pintu ini terbuat dari pintu solid. Di bagian kanannya ini dibuat satu jendela hidup yang dia memanjang ke atas ya. Jadi tujuannya agar seolah-olah rumah ini kelihatan lebih tinggi, dan tak lupa dia menggunakan permainan aluminium, jadi kesannya jendela ini mirip seperti jendela French window. Nah, ini ada salah satu inspirasi menarik ya. Jadi kalau misalkan kan zaman sekarang itu orang kalau pakai bel kan yang secara elektronik. Nah, ini ada satu bel model yang sangat kolonial, bentuknya lonceng ya. Jadi untuk membunyikannya itu ya tinggal ditekan gini aja. Unik ya, keren. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di rumahnya. Oke, ini adalah living room sekaligus ruang tamunya. Ya, jadi bisa teman-teman lihat di atas pintunya itu di sini diletakkan AC, jadi sangat bagus. Ya. Kemudian yang paling kerennya lagi di bagian pintu ini sudah diberikan architrave ya. Jadi kalau teman-teman tahu, architrave ini seperti bingkai biasanya itu ada, dia terbuat dari kayu dan terbuat dari gipsum. Oke. Kalau di perumahan ini architrave itu terbuat dari bingkai kayu, sehingga memberikan kesan mewah pada ruang living room ini. Nah, selain itu di living room ini terbuat permainannya dari wallpaper ya. Oke, dan tak lupa di bagian sini ini ada satu lampu klasik yang tujuannya kalau misalkan teman-teman ingin membaca buku di sini bisa menghidupkan lampu ini ya. Oke, tak lupa di bagian sini ada sedikit coakan yang diberikan permainan LED strip ya. Jadi untuk memberikan kesan ambience pada wallpaper yang ada di sini. Nah, wallpaper yang digunakan ini adalah wallpaper warna beige ya, yaitu coklat tapi dia menuju ke arah putih ya. Oke, nah selain itu di bagian atasnya plafonnya itu dibuat mendatar ya. Tapi ada yang menarik ya, lampu yang digunakan di perumahan ini banyak. Jadi salah satu cara untuk membuat rumah kita terlihat lebih mewah dan lebih hangat, perbanyaklah spot-spot lampu tapi wattnya itu kecil-kecil. Dan tak lupa di bagian ruang tamu ini dia diberikan satu lampu bulat yang terbuat dari kristal dengan nuansa vintage juga ya. Jadi memberikan kesan klasik pada interior rumah ini jadi lebih dapat. Oke. Dan di ruang tamu ini dia menggunakan sofa bisa 4 seater atau 3 seater di sini. Dan tak lupa di bagian bawahnya itu dia buat karpet. Dan di sini keramik yang dia gunakan ini adalah keramik homogeneous tile atau granite tile ukuran 60x60 dengan motif warna marmer putih ya. Oke. Kemudian untuk menambah kesan klasiknya lagi, ini diberikan profilan dari kayu. Jadi di sini nanti digunakan sebagai tempat untuk pasang TV-nya ya, karena sini sudah ada stop-stop kontak. Dan di bagian bawahnya ini adalah tempat-tempat penyimpanan ya yang dibuat floating. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen buat kayak di
kredensa seperti ini ada baiknya kredensa itu dibuat floating ya. Jadi kalau dibuat floating seperti ini, teman-teman bisa membersihkan daerah yang ada di bagian bawah ini secara lebih maksimal. Oke, ini ada satu tambahan lagi ya. Nah, kenapa di bagian pintu ini dia tidak diletakkan di sini ya? Jadi ini diberikan sedikit space ya, kurang lebih ini 40 cm-an, 40 atau 30 cm. Jadi tujuannya space ini adalah memberikan ruang agar penempatan kredensa itu bisa selurus dengan dinding ini. Nah, kalau kita mau menggunakan konsep seperti ini, ada sedikit space di sini. Jadi tak lupa di bagian sini pun diberikan door stopper. Karena kalau tidak ada door stopper, pada saat kita buka pintu, kita bisa merusak kredensa kita terbentur dengan pintu. Ya. Oke. Nah, di bagian ruang tamu ini sendiri ada quote yang menarik ya. Bisa teman-teman lihat. Humble itu kan rendah hati, kindness, kebaikan, dan faithfulness adalah kesetiaan. Kalau misalnya teman-teman itu sudah berada di level yang tinggi, jangan lupalah selalu rendah hati dan juga selalulah berbuat baik sama semua orang. Teman-teman juga jangan lupa untuk selalu setia terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, karena Dia yang selalu memberikan kita kehidupan, dan juga semua yang kita miliki itu adalah asalnya dari Yang Maha Kuasa. Tulisan yang luar biasa ini, dia dibuat bingkai frame yang terbuat dari cermin dan juga model emas ya, gold ya. Dan tak lupa di bagian tengahnya itu ada cermin yang di bagian frame-nya itu dibuat permainan seperti bentuk-bentuk batu ya. Dan dengan adanya cermin ini bisa membuat ruang tamu ini terlihat seolah lebih luas. Oke. Nah, setelah kita dari ruang tamunya ke sebelah kiri, ini ada ruang kerja ya. Jadi sebenarnya kalau di rumah contoh, ruangan ini digunakan untuk ruang kerja, tapi bisa juga teman-teman pakai jadi ruang kamar tidur. Di bagian ruang kerja ini dia memiliki lebar 2,5 kali 3,2 meter. Oke, jadi kalau di sini ditempatkan sebagai ruang kerja, di mana di sini diberikan satu meja untuk kerja, dan di bagian bawahnya itu diberikan karpet ya. Karpet terbuat dari bahan seperti bulu warna krem muda. Nah, di bagian belakang ini terbuat dari bahan HPL, tapi dia berbentuk motif seperti wall panel yang dia dibuat secara vertikal ya. Jadi tujuannya untuk memberikan kesan lebih tinggi di ruang kerja ini. Dan selain itu di sini diberikan dua bingkai dan ada satu permainan ornamen yang berbentuk daun monstera ya. Dan di bagian atasnya ini plafonnya itu dibuat datar dan dia ada profilan-profilan di bagian sudut-sudutnya sehingga memberikan ruang kerja ini terlihat lebih klasik ya. Oke, dan di bagian kirinya ini ada tempat penyimpanan ataupun juga bisa diperuntukkan untuk lemari baju atau penyimpanan berkas yang dia dibuat built-in ya. Jadi seolah-olah seperti built-in karena dia full menerus sampai ke atas. Oke. Dan di lemari ini permainan atau Pantone warna yang digunakan adalah warna abu-abu dipadu padan dengan bis warna biru. Nah, setelah kita dari kamar tidur pertama, di sini bisa diperuntukkan sebagai tambahan ruangan. Bisa juga di sini dikasih kursi-kursi untuk membuat ruang tamu ini jadi terlihat lebih luas ya. Oke. Dan di bagian sini ini adalah dapur sekaligus ruang makannya. Nah, rumah ini memiliki atau mengusung konsep open space ya. Jadi open space itu apa? Open space itu adalah menggabungkan beberapa ruangan menjadi satu ruang besar. Di rumah tipe Oscar ini, ruang tamu atau ruang living room itu bergabung dengan ruang makan dan juga kitchen ya. Nah, sekarang kita ke kitchennya.
Di sini sudah dibuat gawangan untuk kulkas ya. Oke, kulkas yang dipilihnya warna hitam dan kitchen ini pun mengusung konsep warna abu-abu tapi ada sedikit kuningnya ya. Oke. Kemudian dikasih handle warna emas seperti ini. Nah, di sini kulkasnya sudah dibuat gawangan seperti ini dan di bagian kanannya itu ada rak-rak untuk tempat-tempat menyimpan pajangan-pajangan. Oke, di samping kulkas itu ada sink. Nah, ini adalah salah satu segitiga dapur yang sangat bagus ya. Jadi setelah kulkas itu ada sink, kemudian sedikit ruang untuk preparasi, lalu di sini ada kompornya. Setelah selesai masak langsung disajikan di meja makan yang ada di sini. Di kitchennya, top table ini terbuat dari homogeneous tile yang bahannya itu dari beton ya, berwarna putih keabu-abuan atau motif white Carrara. Sink yang digunakan adalah 2 bowl yang dimana pembuatan atau peletakan sink ini dia sejajar dengan top table yang ada di meja beton ini. Oke, nah untuk kerannya dia pakai keran model melengkung yang diletakkan di backsplash-nya. Nah, jadi kalau teman-teman mau awet, buatlah keran itu yang berada di dinding backsplash ini. Ya, kalau biasanya kan sink itu ada yang di sini, ada yang di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin lebih awet, buatlah keran itu berada di backsplash-nya. Oke. Nah, backsplash yang digunakan juga sama dengan top table-nya, warnanya white Carrara dari homogeneous style ukuran 60 x 60. Oke, di bagian atasnya itu ada ambalan-ambalan yang dia difungsikan untuk meletakkan bumbu, alat masaknya. Oke, dan di sini dia menggunakan kompor tahan ya. Nah, ini karena ini masih rumah contoh, ada baiknya nanti teman-teman buat cooker hood ya. Tapi di rumah contoh ini sendiri dia sudah dibuat bentuknya seolah-olah mirip cooker hood ya. Jadi rumah contoh ini sudah memberikan inspirasi bagi teman-teman yang mau membeli rumah di tipe hospital ini. Ada baiknya belilah cooker hood model seperti ini. Jadi dia ada cerobongnya, nanti udara panasnya ini atau udara hasil masaknya itu bisa dibuang ke luar ya. Dan yang paling penting itu di kitchen selalu sediakan stop kontak. Jadi ada baiknya stop kontak itu dalam suatu rumah itu banyak ya. Semakin banyak stop kontak dalam suatu rumah, maka teman-teman tidak perlu lagi buat sambungan kabel yang bisa mengganggu pandangan ya. Bisa bikin konslet juga. Oke, nah di bagian bawahnya untuk memberikan kesan klasik di bagian dapur ini digunakan handle-nya warna-warna emas ya. Dan di bagian bawahnya juga dibuat profilan kotakan seperti ini. Jadi model kitchen set ini terlihat sangat klasik ya, dengan adanya profilan dan juga handle warna emas seperti ini. Lupa selalu ada quote ya. Jadi semakin banyak quote di bagian ruang-ruang tertentu itu memberikan kita semangat ya. Misalkan di ruang makan ini itu ada life is short, mix it up. Don't be afraid to take risks, dan life is short, live whole. Jadi dengan adanya ini ya, life is short, mix it up. Hidup itu kan pendek. Jadi karena hidup itu pendek, buatlah hidup Anda lebih bervariasi. Kemudian yang kedua, don't be afraid to take risks. Jadi namanya hidup, kalau Anda mau sukses, jangan takut untuk selalu ambil resiko ya. Kemudian life is short, live the bold. Hidup itu singkat, jadi rasakan setiap kenikmatan dalam menjalankan kehidupan teman-teman sehari-hari. Setelah di bagian kitchen, ini adalah ruang makannya. Nah, ruang makan yang dibuat di rumah contoh ini, meja makannya itu terbuat dari kayu solid ya, yang dia dilapisi oleh HPL. Oke. Dan meja makan ini diperuntukkan untuk 4 orang ya. Nah, selain itu di atas meja makan itu ada lampu yang dibuat mengotak. Nah, jadi meja makan ini sangat serasi karena meja makannya kotak, maka lampunya pun mengotak juga. Nah, yang buat kerennya lagi, di samping meja makan itu masih ada spot taman ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman sambil makan, teman-teman bisa sambil menikmati pemandangan yang ada di bagian belakang rumah ini. Nah, setelah kita dari ruang tamu, di sini masih ada space kosong sedikit ya. Tapi ada yang menarik di sini. Oke, nanti teman-teman bisa lihat di bagian sini. Ini kan sebenarnya bisa aja dia bikin itu siku ya. Tapi supaya lebih safety, jadi orang itu menghindari terbentur secara gak sengaja, dia dibuat menurun seperti ini, melandai. Oke, ini menariknya. Nah, di sini juga dibuat modelnya pintu geser ya. Jadi penggunaan pintu geser atau pintu sliding ini sangat bermanfaat ya. Selain dia hemat space, dia juga lebih efektif. Oke, di sini masih ada sedikit space kosong yang berukuran 1,8 kali 2,1 ya. Nah, di bagian ruang kosong ini bisa teman-teman letakkan untuk ruang cuci jemur ataupun dapur kotor ya. Nah, kemudian kita terus, ini ada sedikit taman. Jadi kalau teman-teman beli rumah ada di sini, teman-teman hanya mendapatkan batasnya sampai ini ya, ban-banan ini ya. Jadi nanti di ban-banan ini akan dibuat dinding solid setinggi 4 meter ya. Nah, bagian taman ini memiliki ukuran 1,8 dikali 6 meter ya. Jadi sepanjang lebar rumah ini. Oke. Nah, di perumahan ini juga sudah dipikirkan ya letak dari kompresor AC ya. Jadi pada perumahan tipe hostel ini kompresor AC itu semua diletakkan di bagian belakang ya. Sehingga di bagian fasad itu tidak terlihat kompresor AC yang mengganggu tampilan fasad depan rumah. Kalaupun kompresor AC diletakkan di tempat, akan memudahkan pada saat proses maintenance dari kompresor AC ini. Nah, setelah kita dari kamar, kita kembali lagi ke ruang makan. Di sebelahnya itu ada kamar mandi ya. Nah, kamar mandi ini memiliki ukuran kurang lebih sekitar 1,5 meter kali 2 meter ya. Nah, di kamar mandi ini sendiri dia sudah dibuat keramik warna putih atau white Carrara. Ini kalau tebalan saya ini keramik dari merek Kia ini nggak salah. Kia white Carrara, Beverly White nggak salah ya. Oke. Nah, tapi dia itu dibuat tidak full sampai ke atas ya, cuma sampai sini. Walaupun dia tidak full dibuat sampai ke atas, tapi dia sudah dibuat di atas shower, itu sudah cukup ya. Tapi ada baiknya kamar mandi ini dibuat full sampai ke atas. Dan di bagian bawahnya dia menggunakan keramik warna abu-abu dengan sedikit motif batu-batu ya, batu-batu kecil. Jadi kamar mandi ini tidak licin ya, tapi ini ada satu kurangnya. Harusnya floor drain ini dibuat di ujung ya, tapi ini dibuat agak ke tengah. Kalau seperti ini bisa dipastikan di bagian sini nanti akan ada jamur-jamur air yang nempel. Tapi untuk mengatasinya atau solusinya, teman-teman bisa potong bagian sini, dipotong, baru dilengkungkan sehingga air akan menuju ke floor drain yang ada di sini. Nah, floor drain yang digunakan itu adalah merek dari Honda. Oke, kemudian di sini kamar mandi ini sudah ada shower ya, shower yang dia mereknya dari American Standard. Dan di bagian ini kan memanfaatkan ruang bawah tangga ya. Jadi di bagian bawah tangga itu dibuat tempat klosetnya yang peruntukannya adalah kloset duduk dengan merek American Standard. Oke, di bagian atasnya ini kabinet penyimpanan untuk aduk-aduk aja. Nah, tak lupa di kamar mandi itu ada jendela. Nah, ini penting ya. Jadi ada baiknya kamar mandi itu selalu memiliki sirkulasi udara. Dengan ada sirkulasi udara di kamar mandi, bisa dipastikan kamar mandi ini akan bebas dari lembab ya. Dan bau. Nah, pada saat kita keluar dari kamar mandi, kita akan ketemu dengan wastafel yang ada di sini ya. Oke, jadi wastafel ini diletakkan di bagian luar kamar mandi. Wastafel yang dipakai di sini adalah mereknya dari American Standard dan dia dibuat dari meja beton yang dilapisi dengan
homogeneous style warna white Carrara, dan di bagian bawahnya itu dibuat tempat-tempat penyimpanan tidak digunakan untuk menyimpan peralatan-peralatan kamar mandi yang ada di sini. Dan yang lebih kerennya lagi, tempat penyimpanan itu dibuat floating ya. Oke. Jadi lebih memudahkan untuk membersihkan bagian bawah yang ada di tempat penyimpanan ini. Dan di atasnya itu diberikan permainan cermin. Penggabungannya adalah cermin brown mirror dan juga cermin biasa yang dibuat bevel ya. Jadi dengan adanya bevel ini membuat tampilan cermin ini jadi kelihatan lebih mewah. Oke, setelah kita dari kamar mandi dan bagian wastafel, kita ke lantai 2 nih ya. Tapi ada yang menarik di sini. Sebelumnya di bagian bawah tangga itu masih ada space yang bisa diperuntukkan untuk storage ya. Di bagian tangganya ini terbuat dari bahan kayu yang dicat warna coklat kemerahan ya. Jadi seperti warnanya itu mirip dengan kayu merbau, kalau teman-teman tahu ya. Oke, kemudian di bagian bawahnya ini permainan railing ya, dibuat model membulat seperti ini atau mengulir seperti ini yang memberikan kesan klasik di rumah ini lebih kental. Di bagian tangganya ini, tangganya terbuat dari bahan granit tile yang berwarna hitam, ada motif-motif corak-coraknya. Oke, jadi sehingga tampilan tangga ini lebih elegan. Tangga ini kurang lebih sekitar 80 cm ya lebarnya. Jadi granit tile yang dipakai pun ini pasti yang ukuran lebar ini ya, sehingga tidak nampak kelihatan nap-napnya. Nah, untuk memberikan kesan dinding ini tidak membosankan, dibuatlah tulisan-tulisan seperti ini untuk membuat teman-teman lebih semangat ya. You are enough, berarti selalulah bersyukur dan mencukupkan diri karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Lalu love a lot and follow God. Banyak-banyaklah tertawa dan selalulah mengikuti Tuhan, karena kalau tertawa itu identik dengan Anda happy. Ya, kemudian my dream is to make your dreams come true. Mimpiku membuat mimpimu menjadi nyata. Pasti bisa dipastikan penghuni yang tinggal di rumah ini dia pasti sayang sama istri dan anak-anaknya. Oke. Lalu life, love, sing, dream, dance, and play. Jadi dalam hidup itu selalulah kita mencintai sesama, banyak-banyak tertawa tapi jangan kebanyakan juga, nanti Anda dikirain orang DGJ. Kemudian bernyanyi, bermimpi, menari, dan bermain. Jadi Anda bisa menikmati hidup di dunia ini lebih nyaman. Pada saat kita naik ke tangga, di sini tangga yang dibuat adalah model siku kipas ya. Tapi ada yang menarik, supaya tidak mentok ke kepala, di bagian dadakan ini dibuat juga model tangga seperti ini ya. Jadi untuk memberikan space agar lebih tinggi lagi penghuni yang lewat di bagian tangga ini. Nah, ini sendiri dia memiliki jendela ya, pembukaan, sehingga di bagian tangga ini dia tidak akan gelap pada siang hari. Setelah kita naik ke lantai kedua, oke, di lantai kedua ini dia memiliki 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi ya. Oke, pada saat kita dari tangga kita ke sini, kita langsung ke kamar tidur anaknya. Oke, ini adalah kamar tidur anaknya. Jadi di perumahan ini dibuat konsepnya kamar tidur anak untuk anak laki-laki ya. Nah, di sini kamar ini memiliki ukuran 2,9 kali 3,2 meter ya. Dan tempat tidurnya ini dibuat tempat tidur bertingkat. Jadi bawahnya ada tempat tidur untuk anak pertama dan di bagian atasnya ada tempat tidur anak kedua ya. Semakin banyak space atau penyimpanan di tempat tidur itu membuat tempat tidur teman-teman bisa lebih rapi ya. Seperti di perumahan ini, dia di bagian bawahnya itu ada tempat-tempat penyimpanan laci-laci ya, dia sudah dibuat soft closing. Kemudian di bagian tangganya untuk ke tempat tidur yang di atasnya itu juga ada laci-laci penyimpanan. Jadi bisa dipastikan tempat tidur ini atau ruang kamar tidur ini akan terlihat selalu rapi. Oke, saat kita masuk kita akan ketemu dengan lemari pakaian.
dan juga meja untuk belajar anaknya ya. Nah, jadi yang menarik, di bagian meja belajar ini itu dibuat menerus ke dalam, sehingga di bagian pinggirnya ini dibuat ambalan-ambalan yang berfungsi untuk tempat-tempat hiasan-hiasan ataupun permainan anak-anak yang ada di kamar tidur anak ini. Dan tak lupa peletakan AC di kamar tidur ini juga cukup baik ya. Dia diletakkan AC itu di atas pintu ya, jadi dia tidak langsung nembak ke arah kasur. Ini adalah tempat peletakan AC yang cukup baik ya. Dan di bagian atasnya, plafonnya itu dibuat dengan plafon model datar dengan profilan-profilan model garis-garis lurus yang memiliki 4 buah lampu spotlight ya. Warnanya kuning, jadi memberikan kesan hangat pada kamar tidur anak ini. Nah, setelah kita keluar dari kamar tidur anaknya, ini ada kamar mandi yang dipakai bersama ya. Nah, kamar mandi ini memiliki ukuran 1,4 meter kali 2 meter ya. Nah, selain itu di kamar mandi ini dia ada jendelanya. Tapi kalau misalnya teman-teman dapat tipe badan, karena ini adalah tipe U, maka dia ada jendela. Kalau teman-teman dia dapat tipe badan, ada baiknya teman-teman menambah exhaust fan di kamar mandi ini supaya tidak lembab ya. Nah, di kamar mandi ini dia menggunakan sama dengan yang di bawah, dia menggunakan keramik dengan warna white Carrara dipadu-padan dengan keramik warna abu-abu ke putih, dan dia di sini ini harusnya floor plan-nya juga diletakkan di ujung ya. Tapi kalau misalkan nggak di ujung, bisa dipotong supaya dia menuju ke floor drain airnya. Oke, kemudian di kamar mandi ini menggunakan kloset dari American Standard, kloset duduk, dan dia menggunakan shower dari American Standard. Dan plafon yang digunakan plafon yang model datar, dan dia menggunakan profilan dan 1 lampu downlight. Nah, setelah kita keluar dari kamar mandi, kita ke kamar tidur utamanya ya. Nah, kamar tidur utama ini memiliki ukuran 3,6 kali 3,6 meter ya. Jadi bisa teman-teman lihat betapa mewahnya kamar tidur utama ini. Nah, kemewahan itu terlihat dari mana? Pertama kali menjadi focal point kamar tidur itu adalah lampunya ya. Oke, lampunya itu dipilih membulat warna hitam dengan membulat warna hitam dengan warna kuning ya. Jadi memberikan kesan hangat pada kamar tidur utama ini. Oke, yang menjadi focal point yang kedua, pada bagian headboard kasurnya, di belakangnya dia menggunakan warna biru ya, jadi sebagai focal point pada rumah ini. Oke, dia menggunakan kasur ukuran queen size agar bisa lebih banyak space di kamar tidur ini. Kemudian di bagian sini dibuat lemari yang dia terbuka. Kalau teman-teman mau lemari dengan model terbuka seperti ini, teman-teman harus selalu rapi dalam menyimpan barang-barang yang ada di dalam lemari karena dia terekspos ya. Di bagian atasnya itu adalah tempat-tempat penyimpanan. Oke, kemudian di sini dia menggunakan kasur ukuran queen size untuk agar lebih banyak space yang didapat di bagian sini dan di bagian sana ya. Oke, ukuran queen size itu adalah 160 kali 200 cm. Oke, di bagian sini ini adalah tempat nontonnya. Dia menggunakan kredensa, ini menggunakan bahannya terbuat dari HPL ya. Kemudian di sini dibuat TV dengan ukuran besar, kalau nggak salah ini sekitar 55 inci. Dan di bagian atasnya ini adalah ornamen jam agar bagian titik ini terlihat tidak membosankan ya. Kamar utama ini dia memiliki kamar mandi dalam ya. Nah, kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur utama ini memiliki ukuran 1,4 dikali 3 meter ya. Jadi pada saat kita masuk, kita langsung ketemu dengan wastafel. Oke, wastafel, dan dia terbuatnya bahannya dari HPL ya, motif
hampir sama dengan dindingnya, white Carrara. Baru ini dikasih cermin ya. Wastafel ini dari mereknya adalah American Standard. Kemudian di samping wastafel itu ada kloset duduk dari American Standard juga. Dan yang lebih kerennya lagi, di bagian sini untuk memisahkan area basah dan kering itu dibuat keramik warna hitam ya. Jadi orang tahu ini ada pemisahnya gitu. Oke, di bagian sini adalah ruang basahnya atau tempat mandinya. Yang showernya dia dari merek American Standard. Nah ini ada sedikit space ya. Mungkin kalau teman-teman ada ide space yang sedikit ini bisa digunakan untuk apa, bisa tulis di kolom komentar. Oke, dan tak lupa di kamar mandi di kamar utama ini dia juga sudah memiliki jendela sehingga kamar mandi ini tidak akan lembab. Dan di kamar utama ini dia juga memiliki satu balkon ya. Balkon yang ada di kamar utama ini kurang lebih sekitar 1 meter kali 2 meter ya. Jadi ada yang menarik juga. Ada baiknya pada balkon ini dia dibuat buangan air dengan tutup seperti ini ya. Jadi tutup model dome seperti ini bisa dipastikan bebas dari sumbatan ya. Jadi tidak akan ada batu-batu yang masuk ke dalam floor drain ini. Oke. Nah, tak lupa ini railingnya terbuat dari besi dengan model bulat-bulat seperti ini. Oke, di bagian balkon dia juga menggunakan keramik warna abu-abu ukuran 40 kali 40. Oke. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Rido. Halo Pak Rido, apa kabar Pak? Ya. Jadi kenapa sih Pak kita harus beli rumah di Medan Resort City? Ya. Jadi secara background kita balik ke belakang dulu ya. Jadi keseluruhan di Mercy kan kita 32 hektar. 90%-nya itu udah pada tinggal di unitnya. Jadi kalau untuk lokasi dekat sama Brastagi. Jadi udaranya juga masih ada ke Brastagi gitu. Masih dingin, sejuk. Terus selain itu kita banyak keunggulan juga kayak Danau Blumendal, clubhouse, terus playground, lapangan basket itu kan sudah cukup lah untuk kalau kita tinggal di sini tuh kita nggak perlu jauh-jauh untuk dapat fasilitas itu, untuk dapat keunggulan itu. Nah, selain itu Pak, Mercy ini secara lokasi aksesnya kemana? Kita kan sebenarnya ada 2 jalan keluar, ada dua jalan masuk dan jalan keluar. Yang pertama itu ada dari Brigjen Katamso. Dari Brigjen Katamso terus ke arah Kedai Tua itu bisa nembus ke Mercy. Setelah itu dari Medan Johor, dari Karya Jaya. Nah, itu kita dekat sama kalau dari Mercy ke pusat kota itu kira-kira 30 menitan ke Medan Merdeka Walk. Nah, kalau untuk aksesibilitas ke sekolah, rumah sakit, setelah itu pasar, itu juga udah dekat juga. Kira-kira kalau dari Mercy itu 5 menitan juga bisa jumpa sekolah. Bahkan di dalam Mercy itu di rukunnya itu ada PAUD juga. Rencananya mau jadi SMP, SD gitu. Sekarang masalah duit ini Pak, berapa sih harga di tipe hostel ya Pak? Nah, kita kan ada 3 metode pembayaran. Jadi ada metode KPR, setelah itu cicilan tunai bertahap langsung ke developer, dan cash keras. Nah, untuk yang KPR kita ada di harga 968 juta. Itu kalau untuk struktur pembayarannya kita booking fee dulu 20 juta. Setelah itu masuk DP 10%. Kalau di harganya itu 76 jutaan. Setelah itu masuk ke cicilan itu selama 15 tahun 6 jutaan. Itu asumsi bunga 5%. Kita kan tergantung sama banknya juga kan untuk bunganya. Setelah itu sudah include biaya balik nama, biaya notaris, biaya admin KPR, itu sudah include kecuali asuransi. Nah, setelah itu kita masuk ke cicilan developer. Untuk cicilan developer kita maksimal tenor tuh 5 tahun 60 bulan. Jadi ada 3 tenor, 12 bulan, 36 bulan sama 5 tahun. Tuh.
Untuk yang 12 bulan kita masuk di harga 898. Untuk yang 36 bulan itu di harga 1M 43 juta. Untuk yang di harga 5 tahun itu 1M 1,1 lah kita bilang. 1M 181. Itu belum ikut biaya balik nama, biaya notaris. Karena kan kita cuma cover PPN-nya aja 11%. Kalau untuk cash trust kita masuk ke harga yang 12 bulan. Jadi untuk yang harga 12 bulan ini itu termasuk yang tanpa bunga. Jadi harganya itu 868. Itu termasuk harga tanpa bunga. Ada nggak Pak kira-kira promo-promo yang menarik kalau kita beli rumah di Mercy khususnya tipe Ospel ini? Nah, untuk saat ini kita ada promo via 15 Promax. Itu kita bisa kasih dalam bentuk voucher atau cashback. Nah, setelah itu kita kasih undian. Jadi ada undian cashback minimal tuh 5 juta sampai 20 juta. Itu disebut cashback. Itu promonya di periode kapan? Mulai dari 1 Mei sampai dalam waktu 1 Mei itu aja. Berarti di bulan Mei ya? Di bulan Mei, untuk bulan Mei aja. Selain itu, untuk di promo tuh kita ada promo free subsidi asuransi dari developer. Jadi kalau untuk proses KPR kita asuransi itu di luar biaya dari harga. Nah itu kita kasih subsidi juga. Dan selain itu untuk tipe Ospel di tahap 5 ini kita dapat free kanopi sama pegangan pintu yang otomatis. Smart door lock. Oke, jadi udah teman-teman dengar sendiri kan bahwa di perumahan ini untuk cicilan yang paling ringan itu di kisaran 6 juta Pak ya. 6 juta di KPR selama 15 tahun. Jadi kalau teman-teman punya pendapatan kurang lebih sekitar 18 juta bisa mengambil rumah di Medan Resort City ini, terutama di tipe Ospel ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya suami dan istri yang sama-sama bekerja, ya paling punya budget suami 9 juta, istri 9 juta itu sudah bisa ambil di perumahan tipe Ospel ini Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Rido. Ya, sama-sama. Nah teman-teman, sekian review kita pada kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Kita juga ada TikTok @jerhouse_official dan juga Instagram @jerhouse_official ya. Jangan lupa follow. Juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak Medan Resort City yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mereview rumah dengan nuansa Eropa Belanda ini. Terima kasih. Nah ini penting nih. Jadi